Bab 2891, Salah Paham pada Si Cantik. Mariliu masih sangat khawatir Jerry yang akan menyerang Adam. Sejak awal, Mariliu tahu Jerry yang pasti sangat hebat. Meskipun Adam adalah orang terkuat di lembah ahli pengobatan ilahi, keganasan yang tanpa sengaja dilepaskan Jerry yang bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Oleh karena itu, hanya ketika Adam mengambil sabit dan memenggal kepala Jerry Yang, barulah Mariliu khawatir Adam akan membunuh Jerry Yang. Sisa waktunya, Mariliu khawatir Jerry Yang akan membunuh Adam. Benar saja, kengerian Jerry Yang telah melampaui imajinasi Mariliu. Meskipun Mariliu tahu Jerry Yang sangat kuat, dia tidak pernah menyangka Jerry Yang dapat membuat Adam terbang lebih dari 10 meter dalam sekejap. Jadi, ketika Mariliu melihat Jerry Yang mengancam Adam dengan sabit, dia menjadi sangat gugup. Jerry Yang tentu saja tidak akan membunuh Adam. Melihat Mariliu begitu khawatir, dia langsung berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan menyentuhnya." Mariliu merasa lega mendengarnya. Dia masih mempercayai kata-kata Jerry Yang, jadi dia segera melepaskan pergelangan tangan Jerry Yang. Sebenarnya, Mariliu juga tahu jika Jerry Yang benar-benar ingin membunuh Adam. Bahkan jika dia meraih pergelangan tangan Jerry Yang, dia pasti tidak akan bisa menahan Jerry Yang. Pada saat ini, Jerry Yang juga mengayunkan sabit ke arahnya. Huf, huf, huf. Sabit itu tiba-tiba mengeluarkan suara siulan dan tampak seperti roda api yang berterbangan. Sebelum ada yang bisa melihatnya dengan jelas, sabit itu jatuh di gerbang halaman, tempat sabit itu sebelumnya diletakkan. Adegan ini disaksikan oleh 3 orang. Mata Max Liu terbelalak saat melihat pemandangan di depannya. Dia sangat mengagumi Jerry Yang sehingga dia diam-diam bersumpah dalam hatinya dia harus meminta Jerry Yang mengajarinya beberapa seni bela diri. Jerry Yang sekali lagi memperingatkan Adam, "Jika kamu terus membuat masalah, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Adam juga tercengang saat ini. Meskipun dia tidak takut pada Jerry Yang, dia masih terkejut dengan aura mengerikan Jerry Yang. Dia juga langsung mengerti betapa besar perbedaan seni bela dirinya dan Jerry Yang. Adam tahu betul Jerry Yang akan sangat mudah membunuhnya. Namun, ketika teringat adegan Jerry Yang keluar dari kamar Mariliu tadi, hati Adam hancur. Dia mengepalkan tinjunya dan ingin menyingkirkan Jerry Yang, tetapi kekuatannya tidak memungkinkan. Adam bahkan tidak menyentuh kaki pakaian Jerry Yang. Sebaliknya, dia ditendang oleh Jerry Yang dan merasakan sakit yang tajam di dadanya. Rasanya seperti tulang rusuknya patah, membuatnya tidak mungkin untuk terus bertarung dengan Jerry Yang. Mariliu tentu saja tahu Adam melakukan semua ini untuknya, jadi dia segera menjelaskannya. "Adam, tenanglah. Kak Chen adalah teman baikku. Dia sangat baik padaku dan Max. Dia sebenarnya bukan orang jahat. Jangan khawatir. Kak Chen tidak akan pernah menindasku dan Max." Mendengar ini, Adam juga mengerti Mariliu sama sekali tidak dikendalikan oleh Jerry Yang. Pikiran Adam sangat sederhana. Karena dia tidak dikendalikan, itu berarti hubungan antara Mariliu dan Jerry Yang bukan sekadar teman biasa. Adam menggertakkan giginya, memegangi dadanya yang sakit, dan menatap Mariliu. "Baiklah. Aku mengerti, kamu menyukai pria tampan ini, kan? Selama dia memperlakukanmu dengan baik dan tidak berbohong kepadamu, maka aku akan memenuhi keinginanmu." Adam merasa patah hati saat mengucapkan setiap kata. Menghadapi wanita yang dicintainya, dia justru harus membantunya bersama pria lain. Karena pria itu sudah tinggal di rumah Mariliu. Pada saat ini, Adam merasa hatinya kosong, seolah-olah dia telah kehilangan segalanya. Ketika Mariliu mendengar apa yang dikatakan Adam, dia sangat malu. Dia bahkan tidak berani menatap Jerry Yang di sampingnya. Dia langsung berkata kepada Adam, "Adam, jangan bicara omong kosong. Kamu salah paham terhadapku dan Kak Chen." Bab 2892, Kamu berbohong padaku. Meskipun Mariliu mempunyai perasaan pada Jerry Yang, namun dengan Adam mengatakannya di depan Jerry Yang, membuat wajahnya memerah. Namun,
yang lebih dikhawatirkan Mary Liu adalah Adam akan menyebarkan berita keberadaan Jerry Yang. Begitu orang-orang di lembah ahli pengobatan mengetahui hal ini, itu pasti bukan masalah sepele. Bagi Master Lembah dan para tetua, menghukumnya dan Max Liu adalah masalah kecil. Namun, orang-orang itu pasti tidak akan melepaskan Jerry yang begitu saja. Mary Liu baru saja melihat karakter Jerry Yang. Jika ada yang mencoba menyerangnya, dia pasti akan melawan balik dengan kuat. Meskipun Jerry yang membiarkan Adam pergi kali ini, dia tidak dapat menjamin apakah Jerry yang akan menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang di lembah ahli pengobatan jika dia diganggu oleh mereka. Ini adalah pemandangan yang tidak ingin dilihat Mary Liu. Dia hanya berharap setelah Jerry yang pulih sepenuhnya, lalu pergi dengan tenang. Tetapi Adam sangat keras kepala, tidak dapat dipastikan apakah dia dapat dibujuk. Maka Mary Liu berusaha menjelaskannya sejelas-jelasnya agar Adam tidak menebak-nebak dan tidak membuatnya kesal, maka dia hanya bisa menjelaskannya berulang-ulang. Setelah mendengar penjelasan Mary Liu yang berulang-ulang, perasaan Adam terasa sedikit lebih baik. Adam setengah percaya dan setengah ragu, menatap Mary Liu dan bertanya, apakah yang kamu katakan itu benar? Kamu benar-benar tidak berbohong padaku. Mary Liu langsung menjawab tanpa sadar, tentu saja benar, kapan aku pernah berbohong padamu. Namun, setelah Mary Liu mengatakan ini, dia langsung tersipu dan tiba-tiba teringat dia telah menipu Adam 2 kali hari ini. Seperti yang diduga Mary Liu, Adam berkata dengan tidak senang begitu dia selesai berbicara, kamu berbohong kepadaku sebelumnya, mengatakan tidak ada orang lain di rumah. Mary Liu malu, tetapi dia buru-buru menjelaskan, ini pertama kalinya aku berbohong kepadamu selama bertahun-tahun. Aku belum pernah berbohong kepadamu sebelumnya, kan? Adam segera mengangguk dan berkata hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat Adam sudah jauh lebih tenang, Mary Liu melanjutkan, Adam, aku mohon padamu untuk berjanji satu hal padaku, ya. Adam bahkan tidak memikirkannya dan langsung berkata, ada apa? Mari, katakan padaku. Mary Liu memberitahu Adam tentang asal-usul Jerry yang dengan ekspresi serius di wajahnya. Tentu saja, dia hanya memberikan gambaran umum dan menyatakan Jerry yang akan pergi setelah pulih sepenuhnya. Adam tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Jerry yang di sampingnya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, bukankah dia sudah baik-baik saja? Dia hampir membunuhku tadi, kurasa dia hanya menipumu lagi dan ingin tinggal di rumahmu selamanya. Mari, kamu tidak boleh tertipu olehnya. Adam masih sangat waspada terhadap Jerry Yang dan dia merasa jijik tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Mary Liu menggelengkan kepalanya. Hal ini membuatnya merasa tidak berdaya, tetapi untuk melindungi Jerry Yang, dia masih dengan sabar menjelaskan kepada Adam, luka-luka Jerry yang sangat serius, di mana dia hampir mati sebelumnya. Alasan mengapa dia hampir memukulmu sampai mati adalah karena kamu hampir membunuhnya. Dia sedikit kejam kepadamu saat dalam bahaya. Adam, berjanjilah padaku untuk tidak menyebarkan berita kak yang ada di sini. Ya, Mary Liu awalnya mengira Adam akan setuju sekalipun terpaksa. Bagaimanapun, Adam selalu sangat patuh padanya di masa lalu. Alhasil, kali ini Adam menggelengkan kepalanya dengan kuat. Adam berkata, tidak, pembohong sialan ini hanya ingin menindasmu. Karena aku tidak bisa membunuhnya sendirian, aku akan segera memanggil semua tetua dan penduduk desa di seluruh lembah ahli pengobatan. Dengan ada kepala lembah dan para tetua, maka mereka pasti bisa menyingkirkan pembohong sialan ini. Bab 2893, mengirim Kak Jan pergi. Begitu Adan selesai berbicara, dia berbalik dan hendak mengumpulkan semua orang di lembah ahli pengobatan. Mary Liu tiba-tiba menjadi cemas, berlari tergesa-gesa dan mengulurkan tangannya untuk menghalangi jalan Adam. Adam mengerutkan kening, Mary, sampai kapan kamu akan bersikap bodoh? Kamu ditipu oleh pembohong ini dan kamu masih ingin melindunginya. Kamu benar-benar bodoh. Cepat minggir dan biarkan aku mengumpulkan orang-orang dari lembah ahli pengobatan. Kita pasti akan mengungkap identitas aslinya. Aku masih bingung mengapa orang ini terlihat asing,
ternyata dia sama sekali bukan dari lembah ahli pengobatan. Lembah pengobatan ilahi memiliki aturan yang jelas tidak diperbolehkan menyembunyikan orang luar. Kecuali para bangsawan yang membeli tanaman herbal kita, semua orang di luar sana adalah orang jahat. Kita harus berhati-hati. Jerry yang di samping terdiam saat mendengar kata-kata ini. Jelas mereka yang membeli bahan obat adalah iblis sungguhan. Mereka membuat orang-orang di seluruh lembah ahli pengobatan kehilangan kebebasan dan memperlakukan mereka sebagai budak. Tetapi Adam ini memandang iblis sebagai orang baik. Marie Liu menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Adam, beberapa hal tidak seperti yang kamu pikirkan. Marie Liu tidak pernah memohon padamu sebelumnya, tetapi hari ini aku mohon sekali, jangan beritahu siapapun, bantu aku menjaga rahasia ini. Asalkan kamu bisa menjaga rahasia ini, setelah Kak yang pergi, aku akan mulai pergi ke gunung untuk berburu dan menangkap ikan setiap hari, sebagai balasan atas kebaikanmu. Beri aku waktu, aku pasti akan mengirim Kak yang pergil. Adam merasa sangat tidak nyaman saat melihat penampilan Marie Liu, tetapi dia tidak ingin Jerry yang terus hidup. Akhirnya, demi Marie Liu, Adam menggertakkan giginya dan berkata, "Baiklah. Aku berjanji padamu, tetapi aku juga punya permintaan. Kamu harus menyetujuinya, kalau tidak, aku akan segera memanggil orang-orang dari lembah ahli pengobatan." Marie Liu bahkan tidak memikirkannya dan langsung mengangguk dan setuju, sambil berkata, "Baik. Aku berjanji, katakan saja apa yang kamu inginkan." Adam berkata dengan tegas, "Biarkan pembohong ini pergi sekarang juga. Aku tidak akan mengizinkannya tinggal di rumahmu sedetik pun." Marie Liu langsung mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, "Adam, kamu bertindak terlalu jauh. Bukankah ini sama saja dengan membunuh Jerry Yang? Tidakkah kamu tahu betapa berbahayanya lembah ahli pengobatan di malam hari? Kak Chen berasal dari luar lembah, bagaimana mungkin dia bisa bertahan hidup jika dia keluar di tengah malam? Dan luka-luka Kak Chen belum sembuh. Bisakah kamu memberi aku waktu lagi?" Kalau di tempat biasa, Marie Liu tentu tidak akan khawatir, tapi kalau keluar ke sini sekarang juga tidak ada bedanya dengan bunuh diri, jadi Marie Liu tentu tidak akan mau melakukan itu. Adam juga ragu-ragu saat ini. Meskipun orang ini agak keras kepala, dia tidak sepenuhnya tidak punya otak. Setelah berpikir sejenak, Adam berkata, "Tetapi aku khawatir pembohong ini ada di sini. Bagaimana kalau aku mengikatnya? Aku tidak akan kembali malam ini. Aku akan tinggal di sini dan menjaganya. Begitu matahari terbit besok pagi, aku akan segera menyuruhnya pergi." Marie Liu menolak tanpa berpikir panjang. Dia sangat marah dengan saran Adam. Jika bukan karena peraturan lembah ahli pengobatan, tidak akan banyak hal yang terjadi dan dia akan segera mengusir Adam. Tetapi sekarang, hal ini membuatnya kesulitan. Ini juga pertama kalinya Marie Liu merasa sedikit jijik dengan lembah ahli pengobatan, dia mulai membenci aturan sialan ini. Pada saat ini, Jerry yang tiba-tiba berkata kepada Adam dengan suara dingin, "Jangan memaksa Marie lagi, aku akan pergi sendiri besok, kamu juga pergi, harap kamu merahasiakan hal ini untuk kami terlebih dahulu." Jerry yang juga tidak ingin melibatkan Marie Liu karena dirinya sendiri, dia juga khawatir setelah dia pergi, orang-orang dari lembah ahli pengobatan akan terus mengganggu Marie Liu, jadi dia menyarankan agar Adam merahasiakannya. Adam tersenyum dingin dan berkata kepada Jerry yang mimpi. Bab 2894, ingin membunuh Adam. Adam membenci Jerry yang sampai ke akar-akarnya. Jika dia tidak lemah, dia pasti sudah membereskan Jerry yang sejak lama. Bagaimana mungkin dia mendengarkan Jerry yang? Adam melanjutkan dengan tegas, "Kamu yang menipu Marie, kamu yang memaksa Marie. Pergilah sekarang atau aku akan mengikatmu dan pergi besok pagi, dengan begitu aku tidak akan memberitahu siapapun di lembah ahli pengobatan tentang ini." Marie Liu sangat sedih. Dia mengerti alasan Jerry yang mengatakan akan pergi besok adalah karena dia tidak ingin menyusahkannya. Namun Marie Liu juga tahu Jerry yang sudah pulih dan bisa bangun dari tempat tidur, tetapi dia tidak memilih untuk pergi. Tentu saja,
ada alasan Jerry Yang sendiri, jadi dia tidak pernah berpikir untuk mengusir Jerry Yang. Sekarang, jika Jerry Yang pergi agar tidak menimbulkan masalah baginya dan sesuatu terjadi setelah dia pergi, dirinya pasti akan merasa sangat bersalah, jadi dia meminta Adam untuk merahasiakannya lagi untuknya. Tetapi yang membuat Mariliu putus asa adalah Adam yang telah mendengarkannya selama bertahun-tahun, tampaknya telah meminum obat yang salah hari ini, dia seperti tidak akan patuh bahkan jika Raja Surga datang. Pada saat ini, Max Liu juga marah. Dia mencengkeram lengan Adam dan berkata dengan marah, "Adam, Kak Chen sangat baik padaku dan kakak. Kamu yang memaksa kakak dan membuatnya sedih. Bukankah kamu menyukainya? Kamu bahkan membuat kakak menangis. Aku sangat kecewa padamu. Jika kamu berani mengusir Kak Yang, aku akan melawanmu sampai mati." Max Liu telah berhubungan dengan Jerry Yang dalam waktu yang singkat dan dia telah menganggap Jerry Yang sebagai saudara. Dia tidak ingin Jerry Yang pergi sama sekali, dia mengagumi keterampilan yang telah ditunjukkan Jerry Yang sebelumnya. Max Liu masih menunggu Jerry Yang tinggal dan mengajarinya beberapa seni bela diri, jadi bagaimana dia bisa setuju untuk membiarkan Jerry Yang pergi saat ini? Adam dalam kesulitan besar, matanya merah dan basah, Aku tidak memaksa kakakmu, tetapi kalian benar-benar tertipu oleh pembohong ini, aku harus meminta bantuan orang-orang di lembah. Sebelum Adam sempat menyelesaikan kalimatnya, Jerry Yang tiba-tiba berbicara. Dia pertama-tama berkata kepada Max Liu, "Max, biarkan dia pergi, biarkan dia memanggil bantuan." Max Liu mengira dia salah dengar dan menatap Jerry Yang dengan tidak percaya. Lagi pula, jika itu orang lain, mereka pasti sudah ketakutan sejak lama dan pasti tidak akan membiarkan Adam pergi meminta bantuan. Namun Jerry Yang benar-benar membuat permintaan seperti itu. Menurut pendapat Max Liu, Jerry Yang pasti tidak mengetahui peraturan lembah ahli pengobatan dan keseriusan masalah ini, jadi dia segera ingin menjelaskan. Mariliu di samping juga melakukan hal yang sama. Dia buru-buru mencoba menghentikannya. Jerry Yang tidak tahu aturan lembah ahli pengobatan, tetapi dia tahu betul begitu orang lain datang, bahkan jika Jerry Yang ingin pergi, dia mungkin tidak akan punya kesempatan. Namun, Jerry Yang berbicara lagi. Dia tersenyum dingin, matanya langsung dipenuhi dengan niat membunuh dan berkata kepada Adam dengan dingin, "Nak, demi Mari, aku telah memberimu kesempatan untuk hidup. Jika kamu tidak menghargainya, maka aku akan memuaskanmu. Bukankah kamu bersikeras untuk pergi mencari orang-orang dari lembah ahli pengobatan? Kalau begitu pergilah dan panggil mereka sekarang. Tapi aku tidak tahu apakah kamu masih hidup sebelum tiba di depan orang-orang itu." Ternyata alasan Jerry Yang menyarankan agar Adam pergi adalah karena Adam telah membangkitkan kemarahan di hatinya dan secara langsung mempunyai niat untuk membunuhnya. Meskipun Adam sangat peduli pada Mariliu, namun orang ini telah memaksanya mati berkali-kali, dia telah menahannya dalam waktu yang lama. Kalau dulu saat Jerry Yang masih di alam tengah bela diri kuno, dia mungkin tidak akan memberikan kesempatan pada lawannya. Namun sekarang, setelah mengalami cedera serius, dia marah setiap hari karena tidak bisa berlatih. Tidak seorang pun tahu seberapa kuat kemarahan di hati Jerry Yang dan dia juga menjadi sangat sensitif. Bersambung.